mulai curiga. Dua pelayan mendapatkan tatapan mencurigakan dari Edwin dan Alvin yang sedang berada di meja makan. Kedua anak nakal itu seperti sedang menyelidiki mereka berdua. Kedua pelayan itu menunduk. Tidak ada yang berani melihat Edwin, apalagi salah satu pelayan itu karena dia takut si anak nakal itu mencurigai dirinya. "Dedi, apakah kami boleh membuat pizza untuk Mommy?" tanya Edwin. "Tidak, apakah lupa dengan yang dikatakan pada kalian?" ucap ayahnya. "Tidak perlu sayang, Mommy tidak suka pizza. Lagi pula, mereka baru bekerja, jadi jangan merepotkan." "Baiklah, Mom." Edwin menunduk sambil menyenggol lengan adiknya. Mereka berdua saling melirik, seperti adik mereka rencanakan, namun Alvin menjalan pelan, seperti yang meminta sang kakak untuk tidak melakukan apa yang hendak dilakukan, mengingat pesan ayah mereka. "Jadi, kenapa penyihir jahat itu tidak pernah datang lagi?" tanya Alvin. "Kenapa bertanya demikian? Bukan kalian tidak menyukainya?" Morgan menatap kedua putranya dengan tatapan heran. "Kami memang tidak menyukainya, tapi kami sudah lama tidak mengerjai orang," teriak Edwin. "Benar, Dad. Waktu itu stik cacing. Nanti kami akan bereksperimen dan berinya makanan yang lebih ekstrim," teriak Alvin pula. "Tidak, stop. Tidak ada yang boleh bereksperimen. Tidak ada stik cacing. Tidak ada apapun. Daddy tidak mau ada kekacauan seperti itu lagi. Apa kalian mengerti?" "Baiklah, Dad," jawab Edwin dan Alvin sambil menunduk. "Bagus, sekarang habiskan makanannya, karena kita akan pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan kaki Mommy." "Apakah Daddy akan mengajak kita jalan-jalan?" tanya Edwin. "Tentu saja, jadi segeralah bergegas." "Ore, ayo kita bersiap." Edwin dan Alvin melompat turun, lalu mereka berdua berlari menuju kamar. "Kali ini, kau harus membelikan aku tongkat," ucap Eliana. "Sudah aku katakan tidak perlu, Eliana." "Jika tidak mau, maka aku akan belinya sendiri." Rasanya tidak nyaman selalu digendong seperti itu. "Baiklah, aku yang belikan." Sepertinya mau tidak mau, dia harus membelikannya. Setelah mereka keluar dari dapur, kedua pelayan itu membereskan piring yang kotor sambil membicarakan tugas yang akan mereka lakukan. "Violet, nanti aku yang membereskan kamar dan kau membersihkan yang lainnya," ucap pelayan yang satunya. "Baiklah, aku akan bantu setelah aku selesai," ucap pelayan yang dipanggil Violet. Pelayan yang satunya itu tersenyum penuh arti. Ini kesempatan emas untuknya, apalagi sang majikan hendak pergi. Kedua anak nakal itu pun tidak ada di rumah. Oleh sebab itu dia harus memanfaatkan situasi. Tapi sebelum itu, mereka bekerja seperti biasanya agar tidak dicurigai. Edwin dan Alvin yang sudah selesai berlari keluar dari kamar, namun langkah mereka terhenti saat melihat kedua pelayan baru sedang membersihkan ruang tamu. Mereka berdua segera berlari, menghampiri kedua pelayan itu dan berdiri di sisi mereka. "Auntie, kita belum saling mengenal," ucap salah satu dari mereka. "Kau benar? Siapa nama kalian?" Pelayan yang bernama Violet itu berinisiatif terlebih dahulu. "Aku Edwin, dan ini adikku Alvin. Bagaimana menurut Auntie? Apakah mirip dengan Daddy?" tanya Edwin. "Yes, tapi jika dilihat baik-baik, kalian sedikit mirip dengan ibu kalian," ucap sang pelayan. "Kenapa Auntie berkata demikian? Apa Auntie pernah bertemu dengan mami kami?" tanya Alvin. "Loh, bukankah?" ucap sang pelayan terhenti. Dia mengira Eliana ibu si kembar karena dia merasa mereka sedikit mirip, walau harus dilihat dengan teliti. Pelayan yang satunya lagi mendengar. Dia pura-pura bekerja, namun otaknya sedang berpikir dengan keras untuk mencari jawaban dari pertanyaan rekannya. "Dulu, mami kami tidak ada, tapi sekarang sudah ada," ucap Alvin. "Benar, kami sudah memiliki mami," ucap Edwin pula sambil tersenyum lebar. "Itu bagus. Maaf, karena Auntie mengira Nyonya Eliana ibu kalian, karena wajah kalian yang sedikit mirip." "Apakah benar, Auntie?" tanya si kembar. "Itu hanya menurut Auntie saja,
Tapi biasanya wajah seorang anak akan mirip dengan wanita yang mengasuhnya. Edwin dan Alvin tidak mengatakan apapun. Mereka segera berlari menuju kamar di mana ibu mereka berada. Eliana sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Wah, benar. Ternyata kami sedikit mirip dengan Mommy, teriak Edwin. Benar, Mom, benar. Jika begitu, Mommy harus segera menikah dengan Daddy, teriak Alvin. Mereka berdua terlihat senang, tapi tidak dengan Eliana. Selama ini, dia tidak menyadari. Tapi setelah mereka bertiga di depan cermin, dia benar-benar bisa melihat kemiripan di antara mereka bertiga. Walaupun memang tidak begitu kentara. Yes, jika begitu, Daddy dan Mommy harus segera menikah, sorak Edwin dan Alvin yang sudah tidak berdiri di sisi Eliana lagi. Karena saat itu mereka sudah melompat-lompat girang. Eliana bagaikan orang linglung. Kini dia berpaling untuk melihat Edwin dan Alvin yang begitu gembira. Apakah ada kebetulan seperti ini? Ataukah ada sesuatu yang dia lewatkan? Kini dia mulai curiga. Jangan-jangan yang di hadapannya ini adalah kedua putranya yang dicari selama ini. Mom, kenapa Mommy diam saja? Apakah Mommy tidak senang? Tanya Alvin yang sedang berlari ke arahnya. Benar, apa Mommy tidak senang sama sekali karena mirip dengan Mommy? Tanya Edwin pula. Bukan begitu sayang, tentu saja Mommy sangat senang. Tapi sebaiknya Edwin dan Alvin merahasiakan ini, pinta Eliana. Kenapa, Mom? Tanya si kembar. Ini rahasia kita bertiga. Daddy tidak boleh tahu kalau kita sedikit mirip. Jika dia tahu tidak menyenangkan. Kalian ingin Daddy dan Mommy menikah, bukan? Kini dia harus mengelabui si kembar sampai dia tahu kebenarannya. Jadi, kita akan bermain rahasia dan mengatakan hal ini pada Daddy saat Mommy dan Daddy sudah menikah. Tanya Alvin. Yes, ini akan menjadi kejutan untuk Daddy nanti. Kalian bisa menyimpan rahasia, bukan? Tentu saja, Mom. Rahasia aman dengan kami, ucap si kembar. Bagus, anak pintar. Kemarilah, Mommy memeluk kalian. Pinta Eliana, Edwin, dan Alvin melakukan apa yang ibu mereka katakan. Eliana memeluk kedua putranya sambil mengusap kepala mereka berdua. Tapi sesungguhnya, dia menggunakan kesempatan itu untuk menarik rambut si kembar. Tes DNA, hanya itu saja yang bisa membuktikan kecurigaannya saat ini. Betapa bodohnya, dia benar-benar tidak sadar dan dia harap semoga tebakannya benar. Setelah mendapatkan apa yang dimau, Eliana menyembunyikannya secara diam-diam, jangan sampai ada yang tahu, terutama Morgan, apalagi pria itu sudah masuk ke dalam kamar. Apa kalian sudah siap? Tanya Morgan seraya melangkah menghampiri mereka. Tentu saja, Dad, teriak kedua putranya. Bagus, saatnya kita pergi. Morgan menggendong Eliana seperti biasa yang dia lakukan. Eliana berusaha tersenyum agar tidak dicurigai. Kali ini dia harus memastikan kecurigaannya. Benar-benar memastikan agar rasa penasaran yang dirasakan mendapatkan jawabannya.